Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah secara tatap muka. Saya sangat bersyukur hari ini dan bersukacita boleh kembali melihat Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah, bait pertama dan kedua. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Ya, damai sejahtera buat kita semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur setelah beberapa waktu kita hanya bisa beribadah di rumah, maka pada pagi hari ini dalam iman kita boleh hadir di gereja ini di dalam ibadah tatap muka secara langsung, atau bisa juga disebut sebagai ibadah ragawi. Ya. Sangat bersyukur meskipun keadaan masih perlu kita waspadai.
Jadi jangan kendor Ibu Bapak untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada, baik di gereja, dalam tempat kerja, ataupun ketika kita keluar rumah. Karena segala sesuatu bisa terjadi, dan kita berdoa supaya segala sesuatunya boleh berangsur baik mulai dari hari ini. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini yang nanti berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan adalah ketabahan dalam berharap. Bersama-sama kita akan menikmati tema ini di sepanjang ibadah melalui pujian dan juga firman. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan senantiasa berharap bahwa Tuhan akan menolong, membimbing kita dalam setiap keadaan. Kidung Jemaat 445, bait yang pertama. Kita naikkan doa pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu, meskipun hidup kami seringkali tidak berpadanan dengan kasih karuniamu. Seringkali hati kami masih memiliki kekotoran dengan pemikiran-pemikiran yang tidak selalu baik terhadap apa yang kami alami maupun juga terhadap orang-orang di sekitar kami. Pikiran-pikiran jahat ini kemudian seringkali juga meluap melalui tutur kata kami, melalui sikap dan tingkah laku kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan sulit, seringkali kami tidak bisa bertahan, tidak sabar dalam menghadapi penderitaan. Banyak mengeluh dan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika dalam keadaan-keadaan seperti itu, kami lupa bersyukur dan kami lupa untuk mengingat Engkau yang dengan kasih karunia-Mu sungguh telah memelihara kami. Ampuni kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Ibu Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Bagi mereka yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut Sang Allah yang penuh dengan damai dan sudah memperdamaikan kita itu. Melalui firman-Nya nanti kita nyatakan iman kita. Dia adalah Maha Kasih yang ilahi. Maha Kasih
bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam suasana hati yang nyaman ini, karena pengampunan-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tetap kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga firman yang sebentar kami akan dengar menjadi firman yang hidup. Karena kami dengar bukan hanya melalui telinga jasmani kami, tetapi dengan seluruh keberadaan kami, hati dan pikiran kami yang tertuju kepadamu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan melalui Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 37. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Dua judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, perempuan Sirofenisia yang percaya, ini yang pertama. Kemudian Yesus menyembuhkan seorang tuli. Bagian ini merupakan kelanjutan dari bacaan kita yang kemarin, minggu yang lalu. Mari kita mengikuti firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anaknya." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagia
Shalom, sekali lagi shalom. Ya, Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya muda, sekarang saya sudah hampir paruh baya, hampir. Ya, waktu saya muda, usia 20 tahunan, saya beberapa kali naik Gunung Lawu via Cemara Sewu, ya, melalui Cemara Sewu, dan puji Tuhan berhasil sampai puncak. Biasanya kami bersama-sama dengan rombongan dan juga tim-tim tamu yang lain itu bersiap dari senja. Berkemah sesaat di padang, di base camp, dan sekitar pukul 7 dan atau mungkin paling lambat itu 8 malam mulai melakukan pendakian. Ada 5 pos yang harus dilewati dan biasanya di awal itu semua semangat. Tetapi ketika medan bertambah berat ditambah dengan udara yang sangat dingin, maka mereka yang tidak biasa berjuang memutuskan untuk berhenti di pos pertama atau pos wes-wesan. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya memutuskan kembali ya ke base camp. Setengah perjalanan sampai pos 1, capek, nggak bisa lanjut lagi, pulang. Dan biasanya ada teman ya yang juga sama-sama lelah. Mohon maaf, biasanya ini perempuan. Namun ada yang cukup lelah, tapi masih punya cukup motivasi kembali melanjutkan perjalanan. Hampir 2 jam kemudian perjalanan sampai ke pos 2, pos Watu Gedeg. Dan yang membuat semangat, itu terdengar suara-suara di atas, ada rekan-rekan dari tim lain yang sudah berjalan duluan. Jadi ini bikin semangat. Itu sudah teman loh di atas. Jadi kalau mendaki itu nggak sepi, nggak ada banyak orang di sana ya, yang kedengaran suara di atas. Namun karena lajur semakin menanjak dan kemudian banyak batu-batu besar, maka biasanya sudah tidak tahan karena kelelahan dan dingin, mereka ini akan berhenti di pos 3 di Watu Gede. Dengan pertimbangan apa? Turun ke bawah terlalu jauh, namun naik ke atas terasa berat, jadi mereka nggak akan kembali. Berhenti di pos 3. Nginep di situ. Ya, ada bawa tenda biasanya, ada tenda yang ditinggal di sana. Hanya orang dengan fisik yang prima dan semangat baja, penuh dengan ketabahan, punya harapan untuk menyaksikan pemandangan indah di subuh menjelang pagi, mereka ini akan terus melanjutkan pendakian melewati pos 4, Watu Kapur, kemudian pos 5, Jolotundo, dan kemudian akhirnya berkemah di sekitar Sendang Derajat, karena sebentar lagi akan sampai puncak Hargodalem. Perjalanan kira-kira sampai di puncak itu paling cepat kurang dari 8 jam, bisa jadi sampai 10 jam kalau banyak berhenti-berhenti. Jadi biasanya mereka memperkirakan sampai di sana sekitar pukul 4 atau 5 pagi. Dan memang berbuah manis karena ketika semakin terang di puncak itu semakin indah. Dan saya katakan tadi bersyukur karena dalam setiap pendakian saya tidak berhenti di tengah jalan di pos itu. Saya bisa mengalami sukacita sampai di puncak. Dan itu 25 tahun yang lalu ya, ketika Gunung Lawu waktu itu belum dikelola dengan baik. Sekarang kabarnya di puncak itu sudah lebih banyak lagi pemukim. Dulu tuh mungkin ada 1, 2 ya. Sekarang sudah lebih banyak lagi, bahkan ada yang buka warung di sana. Saya belum pernah menemui. Ada yang namanya warung Mbok Yem ya, di atas puncak. 8 sampai 10 jam dari base camp kaki Gunung Lawu itu. Ini hebat betul ya, masyarakat di sana 25 tahun yang lalu. Kalau sekarang, nggak tahu. Barangkali kalau saya sekarang ke sana, ikut naik ya, nginep di pos 2 atau paling banter pos 3 sudah hebat banget. Ya. Wah. Kenapa saya berromantisme mengenang hiking di masa lalu? Karena dalam persiapan untuk khotbah pada pagi hari ini, saya mendapatkan informasi tentang adversity question yang diperkenalkan oleh Paul G. Stoltz. Kata beliau, kata Paul G. Stoltz ini,
Sekarang ini bukan lagi zamannya IQ atau kecerdasan intelektual. Juga bukan lagi zamannya EQ, kecerdasan emosional, maupun SQ, kecerdasan spiritual. Tetapi harus mulai diperhatikan ini adversity question. Dikatakan bukan zamannya lagi dalam arti ketika kecerdasan tadi tidak cukup untuk dijadikan dasar memperhitungkan seseorang bisa berhasil dalam menjalani kehidupannya. Itu ya, adversity question. Kata Paul G. Stotz, manusia masa kini, apalagi kemudian saya pikir dalam masa sulit imbas dari pandemi COVID-19, manusia perlu mengembangkan EQ, bukan tulisannya I tapi A. Mungkin saya cara melafalkannya kurang pas. Adversity question, atau dijelaskannya sebagai kecerdasan daya bertahan atau kecerdasan ketabahan. Ini juga loh. Kemampuan bertahan, kemampuan untuk tabah ini juga sebuah kecerdasan. Bukan hanya intelektualnya saja, emosinya atau spiritual, tetapi juga daya bertahannya. Karena apa? Karena orang yang memiliki keunggulan intelektual, emosi maupun spiritual saja itu bisa kandas di tengah jalan bila tanpa kemampuan untuk tabah menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat. Sebagaimana tema kita, ketabahan dalam berharap. Nah, Paul J. Stotz membagi 3 tingkatan daya tahan ketabahan. Tingkat paling dasar itu adalah quieters. Quiet, berhenti. Orang dalam tingkatan ini mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, kalau dalam pengalaman mendaki tadi, baru sampai pos 1 saja, itu sudah ngajak balik ke base camp. Ini orang yang quieters. Tingkatan kedua adalah campers. Camp, berkemah. Orang dalam tingkatan kedua punya daya tahan yang sedang-sedang saja. Punya, tapi sedang-sedang saja. Ia mudah puas dengan apa yang sudah dicapainya dan enggan melanjutkan karena sadar tantangan yang akan dihadapi bakal lebih berat. Jadi cukup puas kalau sudah sampai di sini. Kalau dalam pengalaman mendaki tadi lumayan, sudah sampai pos 3. Tapi karena semangat tidak mendukung, fisik yang sudah semakin lemah, kedinginan, sudah cukup puas sampai di situ. Ya lebih baiklah daripada di pos 1 tadi ngajak balik. Kalau nanti cerita, aku sudah sampai pos 3 gitu. Dan akhirnya tingkat tertinggi dari adversity IQ tadi adalah mereka yang disebut oleh Paul G. Stotz sebagai para climbers. Climb atau mendaki. Para climbers ini akan melihat sebuah kesulitan sebagai kesempatan untuk melatih diri mencapai puncak tertinggi dari apa yang bisa dicapainya. Atau dalam pengalaman pendakian tadi adalah mereka yang berhasil sampai puncak Gunung Lawu. Waktu itu termasuk saya, sekarang nggak tahu. Nah, Ibu Bapak Saudara, ternyata menghadapi sulitnya hidup bisa diperhitungkan pula dari tingkat kecerdasan daya tahan seseorang, ketabahan seseorang. Ibu Bapak Saudara masuk kelompok yang mana? Quieters, campers, atau climbers? Dan marilah kita pakai cara pandang ini untuk menyimak kisah yang kita baca kali ini dalam tema ketabahan dalam berharap dari seorang perempuan Siro Venesia. Nah, Ibu Bapak Saudara, masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ingat ya, hidup beriman yang benar, yang tidak hanya dilihat dari apa yang tampak di luar. Kelihatannya saleh, tapi sebetulnya hatinya busuk, najis, karena dipenuhi dengan pikiran yang jahat. Hidup beriman yang benar harus dimulai dari hati yang benar. Kalau kemarin Yesus berjumpa dengan orang beriman, dari kalangan orang yang mengaku saleh, dari bangsa yang mengaku terpilih, kali ini
dalam bacaan tadi, Yesus berjumpa dengan orang-orang yang waktu itu dikatakan najis oleh bangsa yang terpilih ini, oleh Yahudi Israel. Mereka ini, yang dijumpai Yesus ini, tinggal di kota-kota Yunani Roma, yaitu Tirus, kemudian dilanjutkan dengan melewati kota-kota Dekapolis, yaitu kota-kota perbatasan Romawi yang berbudaya Yunani. Dan justru dari orang-orang ini, salah satunya tadi adalah perempuan Yunani dari Sirofenisia, dan juga dari orang-orang di Dekapolis, Yesus melihat adanya iman dan pengharapan yang luar biasa yang tumbuhnya dari sikap hati yang benar. Kita lihat perempuan Sirofenisia yang tampaknya bukan orang yang miskin. Kok saya bisa katakan begitu? Karena di bagian akhir dikatakan anaknya yang tidur di tempat tidur. Bukan sekedar alas tidur, tapi tempat tidur. Ini orang yang cukup mampu di tengah-tengah kondisi sosial ekonomi pada waktu itu. Dan juga daya tangkapnya tentang anjing yang makan di bawah meja. Ini memberi peluang bagi kita, bagi saya khususnya, untuk menduga bahwa perempuan ini bukan sekedar tahu kejadian atau fakta yang terjadi ketika orang-orang bukan Yahudi memelihara anjing, dipelihara dan boleh berada di bawah meja. Artinya apa? Maksud saya begini, orang yang bisa memelihara anjing pasti mereka bisa mencukupi makanan bagi keluarganya. Ya tidak mungkin toh melihara kemudian nggak diopeni. Nek iso ngopeni segawon anjing, pasti juga bisa mengopeni memelihara keluarganya. Nah, jadi saya menduga ini bukan orang yang miskin. Dan perlu diketahui pula Ibu Bapak Saudara, bukan kebiasaan orang Yahudi memelihara anjing. Jadi memang ini bukan orang Yahudi, jelas orang Sirofenisia tadi. Karena anjing dikategorikan sebagai binatang yang najis. Apalagi nanti mendengar jawaban si perempuan yang kemudian mengizinkan anjing peliharaan berada di bawah meja. Dan sekali lagi ini bukan budayanya Yahudi. Dan ini kalau didengar atau dilihat orang Farisi yang kemarin ngomong masalah cuci tangan saja itu najis gitu ya, enggak cuci tangan ya. Maka kalau lihat gambaran ini najisnya najis. Makan bareng anjing. Kemudian ungkapan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut ya, mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bagaimanapun ini bukanlah ungkapan yang enak didengar. Bagaimanapun halus orang mengatakannya. Yesus yang mengatakannya, tetapi kalau orang punya pikiran yang biasa-biasa saja, ini nggak enak didengar. Namun demikian, perempuan Sirofenisia ini sesungguhnya memahami maksud Yesus dengan hatinya yang tabah. Perempuan ini paham. Kalau melalui pernyataannya, Yesus sebenarnya menolong mengusir roh jahat dari tubuh anak perempuan. Dengan alasan apa? Kepatutan. Tidak patut. Kenapa tidak patut? Ini sebetulnya bukan pandangan Yesus ya, pandangan Yesus sendiri. Tetapi mengambil pandangan orang-orang Yahudi. Dan juga dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Ini tidak patut. Kenapa nggak patut? Bukankah Yesus ini orang Yahudi? Sementara perempuan ini orang asing. Yang selama pengenalannya dengan orang Yahudi, orang-orang asing ini selalu dijauhi. Sebagaimana dianggap sebagai orang yang najis. Perempuan ini merasa Yesus ingin mengatakan bahwa Yesus hanya berkarya untuk orang-orang Yahudi saja. Dan kalaupun berkarya untuk mereka, bisa kalau nanti orang Yahudi sudah kenyang akan karyanya. Dan kalau Yesus saat itu menolong dia, maka ini yang dinamakan tidak patut. Jalan keluarnya bagaimana?
Seolah-olah Yesus memberikan pernyataan sekaligus pernyataan. Jalan keluarku bagaimana? Ini nggak patut kalau aku menolong kamu. Nah, saya punya penilaian demikian. Sama seperti Yesus bisa membaca hati orang Farisi yang kemarin, maka ia pun bisa membaca hati perempuan ini. Maka melalui ungkapan yang biasanya membuat orang non-Yahudi ini sakit hati, justru itu dipakai Yesus untuk memberikan jalan bagi perempuan ini untuk mengalami karunia ilahi. Seolah-olah Tuhan Yesus justru dari pernyataan yang menyakitkan tadi memberikan clue, kunci jawaban. Sekali lagi karena Yesus melihat hati. Yang dihadapinya memiliki hati seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Dan ketika mendengar Yesus hadir di wilayah mereka, dan ini sesuatu yang mustahil kalau Yesus ada di situ, karena Yesus biasanya hanya melewati wilayah-wilayah Yahudi saja. Jadi kalau Yesus lewat situ, ini sebuah keajaiban, baru lewat itu keajaiban. Maka seketika itu harapannya meluap. Karena dia sudah mendengar bagaimana Yesus berkarya. Ia kemudian melihat kesembuhan putri kesayangannya sudah di depan mata karena Yesus lewat di daerah mereka. Sang penyembuh ini telah hadir. Dan kemudian daya tahan terhadap kesulitan diuji dengan sangat baik. Ketabahannya sangat berperan di sini. Karena ia punya harapan yang besar. Tuhan Yesus lihat itu dalam hatinya. Perkataan Yesus kemudian dimaknai sebagai clue, sebagai jalan keluar. Yesus bukan hendak menghujat, menyampaikan kebenciannya pada perempuan ini. Bukan. Tapi dia bisa melihat sesuatu yang baik yang sebetulnya hendak dinyatakan Yesus karena ketulusan hatinya. Dengan rendah hati ia melihat peluang itu dan berkata, benar Tuhan. Ya, tidak ada keinginan untuk menyangkal. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja, sebagaimana yang dia alami, dia ketahui, juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Seolah perempuan itu hendak mengatakan, benar Tuhan, tidak patut kalau dikasih roti. Tapi engkau tidak perlu melemparkan roti Tuhan. Remah-remahnya saja sudah cukup kok. Karena pasti ada bagian yang terjatuh karena cara makan anak-anak. Dan kalau melihat sikap orang Farisi kemarin, minggu lalu, yang lebih mencari kesalahan Yesus daripada menikmati roti berkat yang diberikan Tuhan, ini ada bagian yang terbuang di remah-remah. Maka perempuan Sirofenisia ini cukup mendapatkan remahnya saja untuk putrinya. Dia percaya remahan itu pun sanggup menyembuhkan anak perempuannya. Jadi clue itu ditanggapi dengan benar karena hatinya benar. Punya ketabahan karena harapan putrinya akan selamat. Bagaimana reaksi Yesus? Tidak ada keterkejutan. Kalimatnya biasa saja. Karena kata-katamu itu, kata Tuhan. Karena kata-katamu itu. Perhatikan. Betapa berharganya perkataan perempuan ini. Perkataan yang keluar dari hati yang mengasihi anaknya dengan pengharapan yang besar dan iman yang teguh di dalam ketabahannya menghadapi penolakan. Namun menghasilkan pemilihan kalimat yang benar sesuai dengan clue yang diperkatakan Yesus. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, pulanglah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Luar biasa, Bapak. Luar biasa. Perempuan Sirofenisia ini sudah memberikan contoh kepada kita. Betapa IQ, kecerdasan daya tahan, ketabahan. Nah, ini ternyata ketika bertemu dengan rahmat Tuhan, ingat ya, ada kerjasama itu. Ketika rahmat Tuhan diberikan tetapi tidak ditanggapi, Anda bisa berfungsi baik. Ketahanan perempuan ini
ketabahan perempuan ini bertemu dengan rahmat Tuhan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan. Dan kemudian kita melihat bacaan selanjutnya, bukan hanya perempuan asing Siro-Venesia ini yang mengalami dampaknya, tetapi juga orang-orang asing yang lain, ya, bukan penduduk Yahudi, yang kemudian mendukung seorang bisu tuli. Mereka ini akhirnya bisa melihat orang yang bisu tuli ini pun bisa mengalami kesembuhan, sehingga mereka dengan sukacita bercerita kepada orang banyak meskipun dilarang. Yang tuli bisa mendengar, dan yang bisu dapat berkata-kata. Mereka ini menerima remah-remah roti berkat dari Yesus. Hanya remahnya saja Bapak Ibu, tetapi hasilnya luar biasa. Karena mereka berpengharapan dan beriman pada Yesus. Itu yang sering kali ditegaskan oleh Pak Budiono. Beriman kepada Yesus. Luar biasa. Karena mereka tahu. Dan akhirnya melihat. Betul-betul yang mereka dengar itu kenyataannya seperti itu. Yesus ini penuh dengan kasih. Saudara, engkau sudah memiliki pengetahuan tentang Kristus. Bahkan barangkali lebih daripada saya. Engkau juga memiliki hati yang beriman pada Kristus. Dengan pengalaman-pengalaman imanmu itu. Hari ini satu lagi ditambahkan kepada saudara. Daya tahan hidup bersama dengan Sang Kristus. Ketabahan berjalan bersama dengan Kristus. Ini yang harus kita miliki. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pengharapan, wujud dari pengharapan yang indah. Dan kemudian kita percaya. Mas Artian, tolong bantu saja. Punya percaya seperti apa? Seperti sebuah lagu ini. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bersama-sama dengan saya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ibu bapak saudara, pandemi ini, permasalahan-permasalahan saudara, baik yang kecil maupun besar, yang ringan maupun berat, dari masalah keluarga, pekerjaan, penghasilanmu, studimu, masalah-masalah dengan anak-anak ataupun pasangan hidup, apapun itu, percayalah di dalam hatimu, kalau Tuhan juga punya rencana. Tabahlah akan pengharapanmu, karena Dia yang kau sembah itu setia dan sangat sayang kepadamu.
bersandarlah pada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa itu adalah sebuah kekuatan, sumber pengharapan kami di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tolong kami untuk punya pikiran baik, hati yang baik, sehingga kami dipenuhi dengan kemampuan bertahan menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Karena kami percaya Engkau baik, Engkau setia. Biarlah hidup kami boleh hanya bersandar kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membacakan Wartalisan Minggu 5 September 2021. Segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk kehadiran anggota jemaat dan simpatisan. Pelayan kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan mengikuti gerakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, menjaga jarak, menghindari bersentuhan secara fisik, membatasi mobilisasi dan interaksi. Jemaat sudah melakukan vaksin pertama dan kedua bagi jemaat yang pernah positif COVID-19. Setidaknya sudah sehat 3 minggu setelah dinyatakan negatif. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Bagi anggota jemaat di atas usia 60 tahun yang sudah mengikuti vaksinasi dan merasa sehat, sudah dapat mengikuti ibadah tatap muka. Persidangan majelis jemaat akan dilakukan pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 7 malam, pemimpin Penatua Tirsa Resmiati. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Persekutuan remaja akan dilaksanakan dengan cara daring Zoom Cloud setiap Sabtu pukul 5 sore, dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Dan terakhir, selamat ulang tahun untuk Saudara Yeremia Satrio Wibowo. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta David. Ada satu tambahan informasi Bapak, Saudara. Saat ini saya sedang melayankan katekisasi khusus untuk 1 orang polisi dan 1 orang polwan. Jadi Mas Yosua dan Mbak Yohana.
Mas Yosua ini bertugas di Semarang, sedangkan Mbak Yona bertugas di Jakarta. Yang dalam prosesnya nanti akhir September, ibadah akhir September nanti akan dilayankan baptis dewasa. Ini merupakan warta pertama dan mungkin minggu depan akan masuk di warta yang akan dibagi ke jemaat-jemaat. Mohon dukungan agar semuanya berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan biarlah menjadi berkat baik bagi kami yang hadir maupun bagi yang sore nanti beribadah melalui online. Biarlah firman-Mu menguatkan kami bahwa iman kami juga harus ditunjukkan melalui daya tahan kami, daya juang kami, ketabahan kami berjalan bersama dengan Sang Kristus dalam setiap keadaan, termasuk dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kami boleh belajar dari sikap hati perempuan Siro-Venesia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan biarlah iman kami sungguh-sungguh keluar dari hati yang percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong juga jemaat ini bertumbuh dalam pengakuan iman itu. Majelis jemaat didukung oleh pengurus komisi, pengurus wilayah, tetap terus bisa berkarya sehingga iman tersebut tetap boleh terus tumbuh meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan juga berkati untuk saudara-saudara kami tengah-tengah pergumulan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Engkau tolong sehingga permasalahan mereka boleh selesai. Yang terus berharap akan momongan buah hati dalam keluarga kecil mereka tetap terus Engkau berikan pengharapan sehingga ketika waktunya tiba mereka boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Demikian juga bagi mereka yang masih menantikan pasangan hidup, yakin dan percaya Engkau juga boleh menolong mereka. Studi anak-anak kami Engkau berkati, terutama dalam persiapan untuk memasuki pelajaran secara tatap muka terbatas. Biar semua berjalan dengan baik dan tidak terjadi klaster-klaster baru. Jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di sekitar kami sudah mulai membuka ibadah mereka secara langsung sebagaimana yang kami lakukan. Engkau juga jagai sehingga ibadah-ibadah itu terus menjadi berkat dan juga tidak menciptakan klaster yang baru. Tuhan berkati pemerintah kami, bangsa kami, dikomandoi oleh Presiden Jokowi dengan jajaran menterinya, pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah. Mereka boleh bersatu hati, mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang boleh memberdayakan dan memampukan masyarakat tetap bisa merasakan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan kantong hijau minggu ini digunakan untuk program diakonia. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar poster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genu Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang, rekening 1350171375587, atau bisa juga Bank BCA atas nama GKI Genu Indah, rekening 35306633832. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, bait pertama dan keempat. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami boleh beribadah, baik pada pagi ini maupun nanti sore. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di sekitar Genu Indah ini. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua, seluruh anggota jemaat, Engkau memberkati kami hari lepas hari ke depan ini Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam sekolah anak-anak kami, maupun dalam keseharian kegiatan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami percaya Engkau akan menjagai kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seusai dari ibadah ini barangkali kehidupanmu ya tetap penuh dengan tantangan. Masih banyak kesulitan-kesulitan hidup yang ketika saudara-saudara pulang akan harus dihadapi. Tapi percayalah dengan pengharapan kepada Kristus, maka kita dimampukan untuk terus tabah berjalan bersama dengan Dia. Ingatlah selalu bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus segala-galanya, menari hidupku sehari-hari Dia,
dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal dan tenang, sobatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Yesus segala-galanya, mentah